Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gariza Nafisa Muslim dari kelas 11 IPA 5 dari sekolah SMA Darul Umum 1 Unggulan Petarungan Jombang. Di sini saya akan menjelaskan tentang Olimpiade Sains Nasional, soal-soalnya di bidang kimia. Next, kimia adalah sains eksperimen sehingga OSN bidang kimia meliputi ujian, teori, dan praktikum. Kombinasinya teori dan praktikum menjadi nilai pencapaian siswa di OSN. Di sini kita melihat pengertian unsur dan senyawa. Unsur itu adalah sekelompok atom yang memiliki jumlah proton yang sama pada intinya. Jumlah ini disebut sebagai nomor atom unsur. Sebagai contoh, semua atom yang memiliki 6 proton pada intinya adalah atom dari unsur kimia karbon, dan semua atom yang memiliki 92 proton pada intinya adalah atom unsur uranium. Di sini juga ada senyawa. Senyawa merupakan suatu zat yang dibentuk oleh 2 atau lebih unsur dengan perbandingan tetap yang menentukan susunannya. Sebagai contoh, air merupakan senyawa yang mengandung hidrogen dan oksigen dengan perbandingan 2:1. Senyawa dibentuk dan diuraikan oleh reaksi kimia. Penamaan standar senyawa diatur oleh International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC). Senyawa organik diberi nama berdasarkan sistem tata nama organik. Senyawa anorganik diberi nama berdasarkan sistem tata nama anorganik. Kita lanjut ke soal pembahasan nomor 1, yaitu di antara kelompok senyawa berikut ini yang merupakan senyawa ionik adalah. Kita lihat ke pembahasannya. Di sini kita lihat pembahasannya bahwasannya senyawa ionik adalah senyawa yang memiliki ikatan ion. Ikatan ion adalah gaya elektrostatis yang ditimbulkan ion-ion dengan muatan berlawanan. Ikatan ion biasanya terjadi antara atom unsur logam yang mudah melepas elektron membentuk ion positif, dengan atom unsur non-logam yang cenderung menarik elektron membentuk ion negatif. Selain terbentuk dari unsur logam dan non-logam, senyawa ionik dapat berasal dari ion poliatomik seperti NH+4 dan OH-. Berdasarkan pilihan jawaban yang ketiganya, senyawa ionik adalah NH4Cl, NaCl, dan Na2O2. Di sini bisa melihat reaksi ionisasi masing-masing zatnya ya. Lanjut untuk membahas soal yang kedua. Di antara serial bilangan kuantum berikut yang menjelaskan orbital 4f adalah. Kita lihat ke pembahasannya lagi. Bilangan kuantum adalah bilangan yang menyatakan kedudukan atau posisi elektron dalam suatu atom. Bilangan kuantum utama N menyatakan tingkat energi atau nomor kulit. Bilangan kuantum azimut I menyatakan subkulit atau bentuk orbital. Bilangan kuantum magnetik M menyatakan orbital yang nilainya adalah I hingga plus I. Bilangan kuantum jika elektron terakhir pada orbital 4f, maka bilangan kuantumnya adalah kulit keempat, maka bilangan kuantum N sama dengan 4 berada pada subkulit F. Subkulit S sama dengan O, 0, maksud saya P sama dengan 1, D sama dengan 2, F sama dengan 3, dan seterusnya. Maka bilangan kuantum I sama dengan 3. Bilangan kuantum M dan S dapat ditentukan karena tidak diketahui jumlah elektron pada orbital 4f. Namun berdasarkan pilihan jawaban yang sudah dapat ditentukan jawaban yang benar, yaitu adalah opsi yang E. Kita ke nomor 3 dengan soal di antara senyawa ion berikut yang mempunyai energi Kc paling kecil adalah. Cara menyelesaikan nomor 3. Energi Kc ditentukan oleh besarnya jari-jari ion dan jumlah muatan sesuai hukum Coulomb. Bahasanya lebih detail dapat disimak di sini. Q adalah jumlah muatan D jarak antar ion. Semakin besar muatan ion-ion dan semakin kecil jari-jari ion, maka menghasilkan energi Kc semakin besar. Sebaliknya, semakin kecil jumlah muatan ion-ion dan semakin besar jari-jari ion, menghasilkan energi Kc semakin kecil. Dalam soal ini semuanya memiliki muatan yang sama, yaitu +1 dan -1. Dengan demikian, yang menentukan energi Kc jarak antar ion semakin besar jari-jari ion, semakin kecil energi Kc-nya. Jari-jari ion Cs+ terbesar, demikian pula jari-jari saat imin juga terbeda dibandingkan ion yang ada dalam perbandingan soal ini. Maka Cs diperkirakan mempunyai energi yang kecil. Lanjut di nomor 4, oksidator yang dapat digunakan untuk mengoksidasi metilbenzena menjadi asam benzoat adalah. Pembahasan yang di nomor 4, syarat terjadinya oksidasi metilbenzena
Sebuah alkil benzena menjadi asam benzoat adalah alkil benzena memiliki atom C-benzilik yang kemudian dioksidasi dengan oksidator yang kuat seperti KMNO4 kalium permanganat. Nomor 5, lanjut, urutan yang benar mengenai peningkatan ukuran radius ion Na+, Mg2+, dan Al3+ adalah. Lanjut untuk ke pembahasan nomor 5, umumnya jari-jari kation dari unsur saperiode dari kiri ke kanan semakin kecil. Na, Mg, Al adalah unsur saperiode dari kiri ke kanan. Dengan demikian, urutan jari-jari ion sebagai berikut. Lanjut, nomor 6, suatu sampel gas sebanyak 0,238 gram dalam 100 ml wadah pada temperatur 14 derajat Celcius memberikan tekanan sebesar 600 mmHg. Gas tersebut adalah. Kita ke pembahasannya. Gas ideal merupakan penyederhanaan atau idealisasi dari gas yang sebenarnya gas nyata dengan membuang sifat-sifat yang tidak terlalu signifikan sehingga memudahkan analisis. Persamaan gas sebagai berikut. P kali V sama dengan N kali R kali T. Keterangannya P sama dengan tekanan ATM, V sama dengan volume liter, N sama dengan mol, R sama dengan tahapan gas ideal. Mengonversi satuan suku dulu yang T sama dengan 15 tambah 20 sama dengan 87K menjadi satuan tekanan P sama dengan 600 mmHg, P sama dengan 0,79 atm. Cara menghitung mol gas P kali V kali N kali R kali T sama dengan P kali V L TM atau mol kali 287 Kn dengan 3,35 kali 10 min 3 mau menghitung MR. MR massa atau mol MR sama 0,238 gram. MR sama 70,95 gram. 71 gram atau mol gas dengan massa molekul relatif 71 gram atau mol adalah gas Cl2. Lanjut ke nomor 7, dalam suasana basah logam kobalt CO dapat mengalami reaksi oksidasi menjadi COOH3, sementara natrium hipoklorit NaOCl dapat direduksi menjadi NaCl. Apabila reaksi tersebut disetarakan, maka koefisien reaksi kobalt dan NaOCl masing-masing adalah. Ke pembahasan reaksi antara logam kobalt dengan natrium hipoklorit merupakan reaksi redoks. Untuk mencari koefisien reaksi kobalt dan natrium hipoklorit perlu menyetarakan reaksi tersebut. Reaksi redoks yang terjadi adalah sebagai berikut, dan koefisien reaksi untuk CO adalah 2 dan koefisien reaksi untuk NaOCl adalah 3. Alhamdulillah, ke soal yang terakhir nomor 8. Untuk mendapatkan senyawa jenuh, yaitu senyawa yang tidak memiliki ikatan lengkap, dapat dilakukan reaksi-reaksi berikut kecuali. Pembahasannya, alkohol dan asam sulfat pekat merupakan reaksi dehidrasi pelepasan molekul air yang terus akan menghasilkan senyawa alkena. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Dan cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan karena di sini saya sama-sama belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.